Yang kelima, pimpinan pesantren modern Syariah, Dr. Andes Kiai Albaris Tajudin Mahfuz, beserta Ibunda Haja Ida Kamila SK. Yang kami hormati, Bapak Devi Chandrayana MIKO, selaku pemateri kita pada malam hari ini. Yang kami hormati, Akademik dan Akadidah Pesantren Modern Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu hamdan katsiran ala jami'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Al-Mukarram Al-Ustaz Happy Chandra yang saya hormati, saya banggakan, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para wakil pimpinan Pondok Pesantren Modern Syahidah people, berikan tepuk tangan antum untuk Nusantara. Bisa dikecilkan volumenya dari situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an 'ala Allah jalla jalaluhu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahu wa rabbuna al-qail yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Salam ta'zim dan cinta kami untuk mudir Hadal Ma'had. Pak Kiai, ini pertemuan kami yang kedua dengan Syahidah, dan pastinya kami membawa energi doa semoga Kiai Tajudin yang terhormat diberikan kesehatan dan panjang umur. Salam hormat buat istri tercintanya beliau, Ustazah, semoga juga antum diberikan kesehatan dan selalu membawa bendera Syahidah ini terus berkibar bersama generasi-generasi hebat yang ada di depan anak. Para dewan guru yang terhormat, para murabbi, murabbiyat, Allahu yahfadukum. Saya yakin seluruh generasi hebat yang ada di depan kami ini bisa berkiprah sampai kapanpun karena ada the power of teachers, kekuatan para guru yang luar biasa. Tepuk tangan untuk Syahidah hari ini. Audionya belum on kayaknya, Ustaz. Bentar. Baik. Kaifa halukum? Ini suasananya sejuk banget malam hari ini ya. Ini berbeda dengan pertemuan anak hari itu 2 bulan 3 bulan yang lalu. Jadi suasana malam di Syahidah hari ini anak agak khawatir antum duduk dan banyak yang mengheningkan cipta. Habis itu antum baca doa bismillahirrahmanirrahim ya bismillah. Tahu-tahu selesai aja acaranya. Antum siap belajar malam hari ini? Siap belajar malam hari ini? Oke, siap. Dikecilkan volumenya Pak dari situ. Oke. Operator standby. Diangkat lagi sedikit Ustaz. Oke. Siap. Baik. Bismillah. Kita mulai.
segmen pertama, waktu yang singkat, just 1 hour, 1 jam ke depan sebelum antum membaca doa, sebelum tidur nanti di asrama ya. Sebelum anak ketemu dengan yang reguler besok pagi, anak akan fokus dulu bersama antum. Setelah tadi malam kita ketemu dengan 500 generasi hebat dari Darut Tauhid Bandung. Anak senang banget hari ini anak ketemu lagi dengan antum semuanya. Dan bismillah, kita mulai segmen pertama. Ada tulisan yang anak munculkan di depan ini. Setiap karakter santri ketika menjelang hari pahlawan, setiap karakter santri setiap mau ujian seperti Pak Kiai katakan, itu pasti beda-beda karakternya. Ada yang betul kata Pak Kiai katakan tadi, ada yang belajar untuk ujian, ada yang ujian untuk belajar. Ada juga di antara santri Syahidah yang di depan anak hari ini, yang antum mungkin sampai hari ini tidak mengenal apa itu hari pahlawan. Ada di antara antum ketika anak munculkan gambar pahlawan, pasti antum banyak yang mungkin kita tidak tahu siapa pahlawan itu. Apakah ada pahlawan yang keluar dari Curug? Apakah ada pahlawan yang keluar dari Bitung? Maka andai kan tidak ada, buktikan kepada Nusantara. Suatu saat, you semua akan menjadi pahlawan-pahlawan hebat di Nusantara ini yang terlahir dari rahim Syahidah Modern Islamic Boarding School Tangerang ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Maka, kenapa anak katakan setiap antum itu unik? Kenapa anak katakan setiap antum itu beragam? Ini adalah pesan untuk para guru yang terhormat, para murabbi-murabbiat yang selama 24 jam bersama mereka. Setiap mereka, para ustadz-ustadzah, itu tidak mungkin sama karakternya. Anak highlight sambutan dari Pak Kiai tadi. Ada di antara kita yang duduk hari ini, dia limbik kanannya kuat. Limbik kanan itu baru disenggol kawannya saja, dia langsung berlinang air matanya. Ada juga yang limbik kirinya kuat. Orang limbik kiri, luar biasa, semangat banget dia. Sebelum azan subuh dikumandangkan, dia udah paling depan safnya. Kemana-mana bawa buku. Kata Pak Kiai bilang, mahfuzat aja dilahap sama dia. Mutolaah, sampai penerbitnya dia hafal. Dia orangnya limbik kiri, hafal banget. Dia hafal di mana tuh ayat fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wat thair wa kunna fa'ilin. Tanya tuh anak limbik kiri, kira-kira di mana itu surat? Pak Happy, itu surat Al-Anbiya, posisinya di area atas di bagian kiri. Ayatnya ayat kesekian. Itu orang lebih kiri, teliti banget orangnya. Setiap antum beda-beda. Maka para murabbi-murabbiah yang terhormat, wajar kalau antum menghadapi karakter you semua hari ini yang tidak mungkin sama. Ana orang otak kanan, istri ana orang otak kiri, Kiai. Ana orang otak kanan, ana suka ngomong mulu. Gak percaya? Nanti ana lagi tidur pun ana ngomong. Ana sering ketemu orang. I like that, saya suka. Istri anak orang otak kiri, dia pendiam. Antum bisa bayangkan kalau anak orang otak kanan, istri anak orang otak kanan. Anak motivator, istri anak orang motivator juga. You bisa bayangkan apa yang terjadi dalam rumah. Kami saling memotivasi satu sama lain. Karakter. Setiap orang karakter. Jiwa pahlawan adalah jiwa pemuda dan di situ ada sense of character. Maka people, andaikan hari ini Anda serahkan depan antum, hey teman-teman Syahidah, nanti setelah acara ini Anda udah siapkan hadiah ya, hadiahnya tolong dijaga baik-baik ya. Dan antum pasti akan siap. Pak Happy Chandra, apapun hadiahmu kami akan terima. Pak gurunya akan mengatakan, Pak Chandra, apapun hadiahmu kami akan terima. Mau besar itu hadiah, mau kecil itu hadiah, akan kami terima. Antum mau tahu hadiahnya? Mau tahu hadiahnya? Nih, Anda munculkan sebentar lagi. Ini hadiah untuk antum. Ini hadiahnya Bibo. Antum akan bilang, ya Allah Ustaz Happy Chandra, walaupun bannya cuma 2, Anda akan terima Ustaz. Syukran jazakumullah. Anda akan jaga ini barang Pak Happy. Sampai kapanpun Anda sukses, Anda akan buktikan kalau Anda akan menjaga barang ini. Pak Guru juga sama. Para murabbi-murabbiah juga sama. Antum pasti siap menerima apapun mereka keadaannya.
Mau rodanya 2, rodanya 1, atau rodanya lengkap 4-4-nya. Maka setiap antum pasti ada yang rodanya 2, ada rodanya 4, kadang ada rodanya cuma 3. Karakter antum pasti berbeda-beda. Maka people, hari ini warna-warni santri, hari pahlawan, saatnya selami samudra syahida ini people. Antum harus tahu karakter masing-masing. Antum harus tahu Pak Happy kira-kira karakter saya di mana Ustadz. Antum nggak bisa memahami karakter antum, antum sendiri nggak tahu warna-warni antum. Coba ya. Tahapan usia santri. Yang pertama, anak yang 6-13 tahun itu masa anak-anak akhir. Siapa yang usianya 6-13 tahun angkat tangan. 6-13 tahun angkat tangan. Oke, syukran. Good. Berikutnya, antum ingin menyelami samudra syahidah secara kafah, pahami usia karakter antum. Yang kedua, siapakah di antara antum yang usianya masa pubertas 13-14 tahun? Angkat tangan. Masih antum? Berikutnya, siapa di antara antum masa remaja awal 14-17 tahun? Angkat tangan. Masya Allah. Yang di belakang, anak udah gede Pak Happy gitu ya. Berikutnya, masa remaja akhir 17-21 tahun. Ada. Dia angkat tangan. Ente 21 tahun belum kumisan ya. Setiap antum usianya beragam, karakter antum juga beragam, maka beda usia, beda bahasa. Selama antum di asrama syahidah ini, antum pasti beragam bahasanya. Guru pasti antum handlingnya itu berbeda, disesuaikan dengan bahasa. Pak Zul ketemu dengan SKH pasti berbeda antum menghadapi anak-anak itu. Betul kan Pak? Anak ngebayangin loh Pak. Luar biasa ini. Anak penasaran mau ketemu sama mereka ini. Karena apa? Guru-guru ini, andai kan di sini ada TK boarding, antum akan ketemu dengan mereka dengan bahasa. Antum ketemu mereka setiap pagi. Hai, ya Allah cantik-cantik sayang apa kabar? Anak yang kayak gini-gini, apa mau digitukan? Antum mau nggak digitukan? Enggak usah. Karena antum sekarang masanya udah berbeda. Beda usia, beda bahasa. Ungkapan Ali bin Abi Thalib itu indah. Khatib ala hasabi ukurihim. Suatu saat antum akan jadi pemimpin. Pak Kiai tadi meng-highlight kalimat itu. Kullukum ra'in. Dan you harus ingat, pahlawan yang hebat adalah pahlawan yang ketika dia berkomunikasi dengan orang menyesuaikan dengan karakter lawan bicaranya. Hari ini anak ketemu antum, ya kayak gini Kiai anak kostumnya. Besok malam ketemu di LP Ustadz. Pesertanya narapidana. Apa anak kostumnya kayak gini? Akan terjadi lagi seperti di LP Watampone. Anak masuk itu ke dalam aula kawan. Apa yang terjadi? Di situ ternyata bukan aula, itu bukan pesertanya. Terjadi di situ 250 orang. Pesertanya itu di dalam LP, di dalam sel. Baru anak masuk di situ, seluruh pesertanya itu kriminalitasnya medium ke atas. Pembunuh. Pas anak masuk ke situ, belum juga assalamualaikum, ada Bang Alex paling pojok Ustadz Mamat. Dia bilang, Pak Chandra, kau mau ceramah di sini kah? Daripada kau ceramah lebih baik kau pulang lagi lah ke Jakarta. Astagfirullahaladzim, kaget banget anak. Gara-gara apa anak salah apa? Salah kostum. Akhirnya sama Kemensos anak disuruh keluar. Pak Chandra, ayo semangat. Dalam hati anak enak kali kau ini. Kita yang merasakan di depan. Akhirnya ada ganti kostum. Disitulah Bang Alex bilang, Pak Chandra, kau tahu aku? Aku ini pembunuh yang sudah membunuh 78 orang tiap hari di Watampone. Anak semakin takut kawan. Anak mulai mundur, jangan sampai anak orang ke-79 di situ. Bayangkan. Kalau Pak Kiai bilang tadi, Pak Happy Chandra kemana-mana. Nah, Anda setuju itu. Karena apa? Syiar kita bukan hanya untuk Tanah Tangerang. Syiar kita bukan hanya untuk area Nusantara. Tapi Syahidah pun harus menyapa bukan Nusantara. Suatu saat antumlah yang akan mensiarkan nurul Islam. Bumikan cahaya Al-Quran sampai ke titik Nusantara. Disitulah Bang Alex, Ustadz anak kira dia muslim. 2 jam anak ketemu dengan anak orang LP itu. Bang Alex bilang apa? Pak Chandra, kau 2 jam bicara,
Aku selalu itu mendengar kalimat kau itu menyebut nama Muhammad. Siapakah dia? Ternyata dia Katolik, Ustaz. Ana yang salah. Kenapa ana nggak mengikuti profil mereka? Mereka Katolik, 80% mereka Katolik semua. Dan disitulah qadarullah azza wa jalla. Antum tahu apa yang terjadi? Dia bilang, Pak Chandra, tolonglah kau jangan pulang dulu. Aku ingin kenal siapa itu Muhammad. Qadarullah azza wa jalla. Dia syahadat di situ. Disaksikan oleh MUI 2 jam, Ustaz. Dia mengucapkan asyhadu aja susahnya minta ampun. Kita briefing sampai 2 jam. Ingatkah? Antum harus menjadi pahlawan-pahlawan hebat dari syahidah. Mereka menunggu antum. Kenapa? Walaupun setelah itu tanggung jawab anak. Selama kurang lebih 6 bulan, kita tatar dia sholatnya. Jadi ketika dia sudah keluar dari LP Watampone, dia telepon kita, Pak Chandra, aku sudah keluar, aku belajar sholat sekarang. Dia belajar sholat, jadi setiap sholat dia video call ana, Ustaz. Dia lagi sujud video call. Pak Chandra, aku lagi sujud ini. Aku lupa bacanya apa. Anak tatar, ayo Kak, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setiap kami ke Makassar, anak bawa laminating bacaan sholat biar dibaca sama teman-teman Bang Alex dan kawan-kawan ini. Kenapa anak katakan ini kepada antum? Khatib ala hasabi ukulihim. Maka semua yang hadir hari ini, anak minta antum semua fokus. Syukuri profesi antum secara kafah. Mau guru, mau santri, syukuri secara kafah. Apalagi para guru. Wallahi, anak senang banget hari ini disambut oleh para guru-guru yang hebat. Kenapa mereka standby di sini? Karena mereka mendalami profesinya secara kafah. Dia cinta sama antum, dia cinta dengan syahidah. Coba deh antum lihat. Orang-orang di luar sana, ketika kita moving ke beberapa titik di Indonesia, mereka masih mencari, Pak Chandra, aku ingin cari kerja ini. Mereka harus nyari kerja sampai seperti ini. Data Badan Pusat Statistik di Indonesia, infonya apa? 8 juta orang di Indonesia ini masih menganggur. Bagaimana mau mengenang Hari Pahlawan, dia aja masih nganggur, Kak. Syahidah people, jangan seperti itu. Di luar sana masih banyak mereka yang mencari jati dirinya sendiri. Dia mau kemana arahnya? Dia banyak yang menyesal. Kenapa Pak Chandra, aku ingin seperti kau masuk pesantren. Syukuri antum. Selami Samudra Syahidah ini bukan hanya di Hari Pahlawan, tapi setiap urat nadi antum berdetak. You say, I love this school. Kenapa Kak? Kecuali di Finlandia itu orang yang nganggur itu digaji Kak 8 juta per bulan. Apa kita bikin cabang syahidah di Finlandia? Ya. Maka hal-hal kayak gini Kak harus dikip oleh para seluruh murabbi, para murabbiyat, para guru dan semua insan yang ada di dalamnya. Antum perhatikan, kita perang loh melawan generasi milenial. Ana yakin kagak ada di sini yang kostumnya kayak gini. Rapi banget. Enggak tahu kalau antum udah di luar. Di sini kagak ada yang kostumnya kayak gini. Masya Allah antum indah banget. Andai ada orang tua antum di sayap kanan sana, mereka mengatakan, ya Allah anak-anakku, aku bangga punya kau dengan kostum yang kau pakai aja, saya sangat bangga Pak Chandra. Beda dengan yang di luar sana. Kita perang melawan generasi milenial. Semua yang hadir hari ini, semua insan di luar sana, di semangat Hari Pahlawan. Intinya apa Kak? Mereka ini ingin dimanusiakan. Ada anak TK, dia bikin gambar. Di Surabaya ini terjadi Pak Kiai. Anak mengadakan seminar parenting di Novotel Hotel Surabaya. Gara-gara kejadian ini. You harus keep kalimat anak hari ini people. Anak TK itu membuat gambar. Dia mengatakan, Pak Chandra, aku ingin memberikan gambar ini untuk kado ulang tahun ibuku Pak Chandra. Ketika nyampe di Novotel, apa yang terjadi? Ibunya lagi sibuk main handphone. Ketika itu dia mengatakan, Pak Chandra, aku ingin berikan buat ibuku. Ayo nak, berikan kepada ibumu. Ibunya bilang, nah, aku lagi sibuk. Akhirnya apa yang terjadi? Itu lukisan gak pernah dilirik sedikit pun oleh ibunya. Akhirnya si anak itu dia lari-lari di area kolam renang. Dia nyemplung ke kolam renang. Dia tenggelam di kolam renang. Ibunya gak tahu. Dia sakaratul maut, security di lantai 14, dia bilang, siapa itu yang meninggal? Bayangin kan, ibunya nggak tahu kalau anaknya meninggal. Setelah dia sakaratul maut baru dia tahu. Kenapa anak katakan ini kepada antum?
Apa susahnya ibu itu cuma mengatakan, ya Allah kamu keren banget nak lukisannya. Walaupun lukisan anak TK dari dulu gitu-gitu aja. Benar gak Kak? Coba kira-kira tuh masih ingat gak? Lukisan anak TK itu pasti ada 2 gunung. Warnanya apa? Biru. Kemudian di atasnya ada apa? Ada awan. Kemudian di samping awannya ada apa? Ada matahari. Hafal banget antum ya. Di depan gunungnya ada apa? Ada sawah. Di samping sawah ada apa? Antum lagi nostalgia dengan masa TK ya. Tapi walaupun lukisan itu dari zaman jahiliyah sampai sekarang kayak gitu. Ya saja. Apa susahnya si guru itu mengatakan, oh, you amazing. Kamu keren banget. Jangan sebaliknya. Ibu udah tahu kalau lukisanmu pasti kayak gitu kan, ada 2 gunung kan, di atasnya ada burung kan gitu kan. Ingin dimanusiakan, antum juga sama kan. Hari ini ingin dimanusiakan. Coba antum lihat. Ini cocok nih buat SKH Pak Zul. Anak pernah sampaikan buat teman-teman special need di vokasi hari itu. Kenapa? Pusat pengendalian dan pencegahan penyakit. 33 bayi lahir dengan kelainan bawaan. Yang kedua, antum lihat dirindukan energi spirit sang guru. Sebuah riset di Amerika, angka perceraian pada pasangan yang dimiliki anak disabilitas adalah 10 kali lipat. Anak Down syndrome di Israel itu dikemanain anaknya? Sama keluarganya ditelantarkan di rumah sakit. Kenapa anak katakan ini? Ini dibutuhkan sekali yang namanya maraton kerja. Semua yang hadir hari ini, kenapa anak sampaikan ini kepada guru terlebih dahulu? Karena ini penting, antum lihat, ini kejadian yang terjadi di area Sumeneb, Madura. Anak ketemu dengan bapak ini dan antum harus lihatnya video ini dengan hati, bukan dengan mata. Termasuk untuk kita semuanya. Siapakah Pak Untung ini? Bismillah, ini dia orangnya. Audionya bisa play? Pak Untung ini, dia dengan keterbatasan, tidak punya tangan, dan dia melakukan segala sesuatu dengan kakinya. Antum lihat lagi juga Pak Untung, dia menulis dengan kaki. Dia punya pesantren, santrinya baru 7 orang. Selama ini dia pimpinannya, dia gurunya, dia pengurus asrama. Ini terjadi di Sumeneb, Madura. Kalau antum dengar audionya, ini gajinya, afwan ya, ini gajinya 200.000 per bulan. Ketika kami bawa Pak Untung ini keliling di SS, Suara Surabaya, akhirnya nambah dia gajinya. Berapa? Nambah 50, jadi 250. Anak peluk Pak Untung ini. Biar nanti Allah yang akan membalas Pak Untung. Tidak apa-apa Pak Chandra. Dia mengatakan apa? Saya ikhlas kok Pak Chandra. Kenapa anak katakan ini kepada antum, my people? Semua yang hadir hari ini yang harus antum highlight sebentar. Ini cocok untuk antum kaji sama-sama. Bismillah. Angkat. Rapi banget kamu. Nah, sini yang pakai batik ini. Angkat. Nah, sini kasih. Kalau udah sama Sahida pasti banyak yang takut ditunjuk sama laser warna merah ini ya. Sini kasih. Antum naik. Sini Kak. Masya Allah. Karena dulu lagi tolib kayak gini bentuknya saya. Cuma gak tahu jadi buka kayak gini ya saudara. Anak pinjam mikrofon Kak. Antum ambil mikrofonnya. Santri yang profesional di Indonesia ini sangat banyak. Yang dirindukan sama Syahidah bukan santri profesional, tapi santri yang berkarakter. Kenapa Syahidah berdiri tegak sampai sekarang benderanya? Biar antum menjadi insan yang berkarakter. Cara berpakaian, cara dia berjalan. Orang udah lihat, ini pasti orang Syahidah. Angkat mikrofonnya. Tenang Kak, tenang. Senang sekali ini. Udah mulai dia gemetaran. Terjadi gempa 8,9 sekali dari sini ya. Tenang. Ya, assalamualaikum. Maju ke depan. Tenang Kak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. On kan mikrofonnya.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dia hampir lupa jawab salam kawan. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ana Assalamualaikum, kau Waalaikumsalam. Janganlah kau lupa. Angkat lagi mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, dibaca itu kak. Silakan. Yes. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru. Kepintaran adalah karena faktor karakter. Tuh, lihat ke depan. Tuh, ke Pak Nurdin. Angkat mikrofonnya. Terima kasih, saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Katakan. Terima kasih, saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Itu nama aneh. Ente pakai namamu. Terima kasih, saya Happy Chandra. Sampai jumpa. Terima kasih, saya Hamid Faisal. Sampai jumpa. Sebentar. Sini kak. Namanya siapa? Faisal. Faisal. Dari mana? Bitung. Bitung. Jangan kau menatapku seperti itu. Faisal duduk di sana husu banget dari tadi. Dan ketika anak suruh maju ke depan, dia gemetaran, tapi dia tetap untuk tampil. Itu namanya karakter. Tepuk tangan buat Faisal. Nah, ente gak bakal lupa sampai kapanpun kalau antum pernah disuruh maju ke depan, disuruh ngomong dan baca skrip. Anak kasih ini sertifikat dari Chandra Production Management dan dari Istana Bogor. Senang banget dia saya. Simpan mikrofonnya. Pegang. Lihat ke depan. Buat kalender 2022. 3, 2, 1. Barakallahu fik, jazakallahu khair. Sesuai ya. Hari ini dia gemetaran. Lihat 5 tahun 10 tahun lagi. Bisa jadi MC Istana Negara adalah Faisal dari Syahidah. Ya, jazakallahu khair. Silakan Pak. Gemeteran sob. Anak jadi ikut gemeteran juga di sini. Masya Allah. Nanti Girang Putri yang tampil. Pasti banyak yang berdoa, ya Allah jangan sampai anak ya. Oke, siap kak? Anda ulangi. Banyak orang mengatakan kepintaran akan menjadi ilmuwan besar. Mereka keliru, kepintaran itu adalah karena faktor karakter. Kenapa dikatakan karakter? Speech-nya Pak Kiai tadi bicara tentang karakter. Karena karakter insan Syahidah pun harus muncul hari ini. Antum kalau lihat gambarnya. Presentase insan berkarakter di beberapa negara. Ketika slide ini dimunculkan di Jakarta Convention Center bersama Pak Menteri, di situ ada Pak Wakil Presiden, di situ kami sebagai MC mohon izin kepada semua operator untuk mengcapture gambar ini. Kenapa Syahidah berdiri sekian tahun lamanya? Kenapa semua lembaga pendidikan di Indonesia paling tidak mengangkat presentase ini? Lihatkah Amerika Serikat presentase pelajar berkarakternya, lembaga pendidikan berkarakternya, guru berkarakternya, perusahaan berkarakternya, jumlahnya adalah 11,5%. Jepang berapa persen? 10%. Kita lihat Korea Selatan berapa persen? 11,5%. Malaysia berapa persen? 2,1%. Orang-orang hebatnya. Di Singapura itu anak-anak TK udah ditatar skill komunikasinya. Anak-anak PAUD sudah ditatar hypnoselling. Bagaimana dia membuat sebuah produk dan dia menjual itu produknya kepada orang-orang sekitar. Dia hypno communication-nya udah dapat di Singapura sampai 7,2%. Sekarang di Indonesia kira-kira berapa persen? Yang mengatakan Indonesia lebih tinggi daripada negara lain angkat tangan. Ini ada yang optimis nih. Yang mengatakan Pak Epi, anak yakin Indonesia lebih tinggi dari negara lain angkat tangan. Oke, thank you. Yang mengatakan Pak Epi kayaknya lebih rendah dari negara lain angkat tangan. Ente milih yang mana? Kak, kita buktikan. Semua hari itu kaget kak. Ternyata Indonesia adalah 1,55%.
jauh dari negara lain. Terbukti Kak, hari itu kalau antum lihat dari presentase ini, antum pasti bertanya, Pak Happy jangan sembarang main data, dari mana itu? Anak sudah buktikan. Ketika kami datang ke sebuah lembaga, di situ ada anak-anak kecil Kak yang pengen belajar kayak antum kayak gini. Di mana itu terjadi? Di sini dia people. Ana munculkan ini ke beberapa titik di Indonesia, potret lembaga pendidikan di Indonesia, hasil studi program for International Student Indonesia PISA 2015. Dalam semangat Hari Pahlawan Nasional hari ini, antum harus tahu people, ternyata Indonesia itu adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Bayangkan, udah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Ini nggak enak dilihatnya Kak. Udah ke-64 dari 65. Kalau peringkat 64 dari 250 masih enak didengar. Sekarang antum tanya lagi, mana buktinya Pak Happy? Ana akan buktikan satu cerita ini dan antum keep di memori antum. Beberapa tahun yang lalu, sebelum pandemi terjadi, Ana diminta untuk mengisi motivasi itu di Hari Pahlawan persis di bulan November ini. Direkturnya mengatakan, Pak Chandra, bisakah datang ke lokasi kami Pak Chandra untuk ngasih motivasi ke anak-anak kami? You tahu di mana itu? Tempatnya adalah di sini di Abibah. Di Lokma Aceh. Ketika sampai ke Lokma Aceh, antum tahu apa yang terjadi? Di situ, anak nyampe di Bandara Bulan Bintang bersama 10 orang tim. Masya Allah Kak. Bersama 10 orang tim, kami nunggu siapa yang menjemput. Tak ada orang yang menjemput. Tiba-tiba datanglah orang pakaian seragam tapi dia menggunakan helm. Kira-kira dia menjemputnya pakai apa? Pakai apa? Antum pasti bilang motor kan? Ternyata itu bukan motor Kak. Itu bentor. Bentor itu becak motor. Jadi kami selama perjalanan sejauh itu harus menggunakan becak motor menuju ke Lokma ini. Ketika sampai ke lokasi, Masya Allah, disitulah ada tulisan Welcome to El Aitam School. El Aitam School itu berada di Lokma, dari level TK, SD, SMP, SMA, tapi jumlahnya berapa orang? Jumlah santrinya adalah 5 orang. Tim kami berapa orang? Tim kami berapa orang? Tim kami 10 orang, sedangkan peserta yang akan dimotivasi santrinya berapa orang? 5 orang. Apakah Anda harus mundur? Enggak. Apakah Anda harus pulang lagi ke Jakarta? Enggak. Kami tetap memberikan motivasi kepada mereka. Apa yang kami lakukan di situ? Anda masih ingat? 5 orang itu Anda suruh duduk rapi di situ. Apakah di situ pakai layar infocus? Tidak ada. Di sana tidak ada listrik, brother. Di sana tidak ada layar infocus seperti ini. Disitulah anak mulai bicara apa yang kami katakan kepada 5 anak ini. Saya katakan, nak, suatu saat dari tanah rencong ini, kau akan bangkit menjadi orang-orang hebat dari 5 orang ini. Dan suatu saat ibumu pasti akan bangga denganmu. Suatu saat ibumu pasti akan memelukmu dari alam pesantren El Aitam School yang santrinya 5 orang ini. Gara-gara anak ngomong seperti itu, antum tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba ada 2 anak ini orangnya. Yang satu menggunakan pita warna hijau, yang satu lagi menggunakan pita warna orange. Apa yang terjadi di situ, Pak? 2 anak ini, dia langsung teriak dan mengatakan, Pak Chandra, daripada Bapak bicara tentang itu, tentang ibu, lebih baik kau pulang lagi lah ke Jakarta. Pak Chandra tahu orang tua kami ini sudah tak ada, Pak Chandra. Pak Chandra tahu orang tua kami ini sudah dililit oleh gelombang tsunami Aceh. Waktu itu Pak Chandra, saya masih ingat ibuku ini berada di atas gelombang ombak. Dan saat itu aku mau tarik tangan ibuku tapi tak bisa. You tahu apa yang terjadi? Dia masih mendengar omongan ibu itu di atas ombak sambil mengatakan, nak, jika ibumu mati hari ini, nak, nanti kau harus bisa ngaji ya, nak ya. Kau harus bisa baca Quran. Nanti kalau ibumu mati, kau bisa datang ke batu nisanku dan kau baca ayat-ayat Allah di situ. Masya Allah, Kak. Di situ anak merasa berdosa kepada 5 anak ini. Dan you tahu apa yang terjadi? Ini dia people. Anak dibawa ke tempat ini. Di sini adalah potret gelombang tsunami. Di sini ibu-ibu mereka dikuburkan bersama 250 jenazah.
Di sini adalah potret bagaimana di situ orang tuanya dikuburkan dalam satu liang lahat bersama 250 jenazah. Dan anak ini anak bawa, anak gendong, Kak. Santri itu yang masih balita anak gendong. Anak dia katakan apa? Pak Chandra, di situ ibuku dikuburkan, Pak Chandra. Kenapa aku nyantri di sini? Kenapa aku belajar ngaji di sini, Pak Chandra? Biar aku bisa baca surat Yasin di atas batu nisannya, Pak Chandra. Di kuburan masal ini, Kak, dia berdoa. Dia mengatakan, Bunda, aku datang di sini bawa ayat-ayat Allah. Dia membacakan Al-Fatihah dan diperuntukkan untuk ibunya. Dan di mana 5 anak itu sekarang? Di mana 5 anak itu sekarang? Dia sekarang menjadi orang-orang hebat di pesantrennya. Yang awalnya hanya 5 santri, sekarang qadarullah ketika tahun 2020 sebelum pandemi hari itu kami datang, sekarang santrinya sudah nyampe 725 orang. Berawal dari 5 santri. Karena kekuatan spiritnya mereka belajar dan menjadi syiar yang didengarkan oleh seluruh seantero negeri di El Aitam School setelah kedatangan Ibu Khofifah Menteri Sosial hari itu. Maka antum lihat tempatnya. Hari itu kami bicara di sini tempatnya. Coba kan, apakah ada di Syahidah yang kelasnya kayak gini? Gak ada. Anak baru bicara depan 5 anak itu. Ayo nak, manjada wajada. 5 anak itu dia teriak, manjada wajada. Baru bicara sebentar, tiba-tiba apa yang terjadi? Hujan deras banget. Anak basah kuyup loh, Kak, di situ. Anak udah kedinginan menggigil. Anak suruh asisten ngambil jas hujan di bentor. Tiba-tiba anak ini bilang apa? Pak Chandra ini manja kali kau ini, Pak Chandra. Baru kena air hujan, Bapak pakai jas hujan. Kami ini, Pak, 5 tahun di tempat ini. Kami kehujanan dan kering lagi di tempat ini. Kenapa Anda cerita kepada antum? Ini pertanyaan dari Allah. Liyabluwani aashkur am akfur. Dalam semangat Hari Pahlawan, dalam semangat syahidah yang terus berkembang dari masa ke masa, antum harus menjadi generasi yang syakuro, bukan generasi yang kafuro. Antum pilih mana? Syakuro atau kafuro? Syakuro. Generasi yang syakuro adalah generasi yang bersyukur. Maka lihat Kak mereka sekolahnya. Apakah ada di Syahidah yang sekolahnya yang reguler dia pakai tali langsung ke sini? Apakah ada di Syahidah yang sekolahnya harus melewati jembatan yang rusak kayak gini seperti mereka? Enggak. Ini pertanyaan dari Allah. Kita diuji untuk menjadi generasi yang syakuro bersama pesantren Pondok Syahidah hari ini. Tepuk tangan untuk kita semua. Tidak ada lagi antum mengatakan, Pak Happy saya capek Pak di pondok ini Pak. Pak Happy saya lelah di pondok ini. Buang energi negatif itu karena antum harus punya dream. Apa artinya dream? Apa artinya dream? Karena lembaga ini, Syahidah ini sama punya dream. Sama kayak antum. Syahidah hari ini di sini. Suatu saat, andai kan speednya mungkin lebih cepat daripada sebelumnya, impiannya akan semakin pesat. Coba, Anda pengen ngasih tebakan buat antum. Andai kan tulisannya atmosfer Syahidah ini memiliki segudang impian. Kira-kira ini siapa orang ini? Ada yang tahu nggak Pak? Ada yang tahu? Antum walaupun pegang handphone, dicari di Google, susah Pak. Kira-kira siapa ini? Yang pasti ini bukan orang Curum. Dia adalah Edmund Hillary. Semangat Hari Pahlawan bisa belajar dari manusia yang satu ini kawan. Orang mana dia? Orang Selandia Baru. Edmund Hillary ini kenapa Pak Chandra? Kalau ada Edmund Hillary, pasti di belakangnya ada gunung ini. Gunung apa itu? Ada yang tahu Pak? Ayo tebak-tebakan kita hari ini. Itu adalah Gunung Everest. Dia adalah orang yang pertama kali menaklukkan Gunung Everest. Yuk teman-teman Syahidah, simak cerita ini baik-baik. Impian terindah dari Hillary adalah ingin menaklukkan Gunung Everest ini. Karena semua pendaki gunung tak pernah bisa menaklukkan setinggi Gunung Everest ini. Kemana dia langkah awalnya dia berjalan? Ketemulah dia dengan
kawan yang satu ini namanya adalah Tenzing Norgay. Dia warga Nepal yang. Tenzing Norgay ini dia berjuang untuk menaklukkan Gunung Everest ini. Tenzing Norgay ini adalah sang pemandu menuju ke titik puncak Gunung Everest ini. Akhirnya apa yang terjadi, people? Seluruh kekuatan yang dilakukan oleh Hillary ini bersama Tenzing Norgay ingin menaklukkan Gunung Everest. Dia berjalan pelan-pelan. Kata Tenzing Norgay, ayo Hillary, wujudkan impianmu untuk menaklukkan Gunung Everest ini. Tapi apa yang terjadi? Di tengah-tengah pendakiannya, seorang Hillary ini hampir dia kedinginan karena salju dan juga hantaman bebatuan yang hampir dia itu tidak bisa menaklukkan Gunung Everest dan hampir turun lagi di kaki Gunung Everest ini. Apa yang dilakukan Tenzing Norgay? Norgay mengatakan, Hillary, kamu harus tetap berjuang. Kamu harus tetap wujudkan impianmu sampai ke titik puncak atas. Akhirnya Hillary, dia punya spirit lagi, dia naik lagi ke puncak Gunung Everest ini atas panduan hebat dari seorang Tenzing Norgay. Akhirnya apa yang terjadi, Kak? Ketika sudah sampai ke titik puncaknya, you tahu apa yang terjadi? Kira-kira yang menaklukkan Gunung Everest siapa? Tenzing Norgay atau Hillary? Pasti semua akan mengatakan, yang aturan yang harus bisa menaklukkan Tenzing Norgay-nya, pemandunya. Ternyata enggak. Tenzing Norgay mengatakan apa? Ayo Hillary, tinggal beberapa langkah lagi kamu naik ke atas. Masya Allah. Disitulah seorang Tenzing Norgay, sang pemandu yang hebat itu mempersilahkan seorang Hillary menuju ke titik puncak paling atas. Apa yang terjadi? Hillary mengatakan, akhirnya aku bisa menaklukkan Gunung Everest karena seorang Tenzing Norgay yang memanduku sampai ke titik atas. Yang terkenal bukan pemandunya. Yang terkenal bukan Tenzing Norgay-nya. Tapi yang terkenal adalah Hillary-nya yang sampai ke titik puncak Gunung Everest itu adalah pada tanggal 29 Mei tahun 1953 pukul 11.30. Dia sampai ke titik puncak dan dia mengatakan, yes, I am a winner, aku menang. Ketika turun Hillary dari puncak Gunung Everest, siapa yang menyerang hari itu? Wartawan datang ke Hillary, sedangkan Tenzing Norgay, sang pemandunya, sang motivatornya, dia diam di bawah kaki gunung itu. Hillary diserang wartawan. Karena apa? Karena Hillary itu dia sang penakluk Everest, 29.028 kaki di atas permukaan laut. Bukan Tenzing Norgay-nya. Karena apa, people? Hillary ini adalah penakluk yang hebat. Dia mendapatkan reward dari Ratu Elizabeth II. Bukan Tenzing Norgay-nya yang mendapatkan reward. Kenapa anak ceritakan ke antum? Lihat ungkapan seorang Tenzing Norgay. Ketika diserang oleh wartawan, Tenzing Norgay, aturan kamu yang harus mendapatkan reward dari Ratu Elizabeth. Jawaban dia apa? Tidak perlu. Yang pasti aku sudah sukses menaklukkan Gunung Everest dan juga mewujudkan impian dari seorang Hillary. Sangat indah sekali ungkapan dari seorang Tenzing Norgay. Apa hubungannya dengan syahidah hari ini? Antum semua harus seperti Tenzing Norgay ini, people. Antum sang pemandu yang hebat. Suatu saat antum akan terlahir dari rahim syahidah ini. Antum tidak terkenal, tidak apa-apa. Tapi ini adalah syahidah akan terus berkibar. Karena orang-orang antum yang 100 orang lebih yang terus mendoakan, mensupport, dan mengangkat bendera syahidah ini kemanapun antum pergi. Ana, alumni Gontor 2001. Kemanapun anak pergi, anak bawa, anak terlahir dari rahim Gontor tahun 2001. Kemanapun anak pergi. Termasuk antum, baik people. Antum sekian lama berada di syahidah ini, bismillah. Selami samudera syahidah ini secara kafah dan bawa bendera ini kemanapun antum pergi. Seperti Tenzing Norgay yang mengantarkan impian Hillary. Karena syahidah ini punya impian yang luar biasa. Tepuk tangan untuk syahidah dan antum semua hari ini. Maka semua yang hadir hari ini, ana akan tanya antum. Audionya belum on ya Ustaz ya? Belum. Ya. Ana tanya antum. Apa impian antum detik ini? Andai kan ana tanya antum, apa impian antum detik ini? Antum bawa catatan kan? Angkat tangan kanan dengan kolamnya.
Angkat tangan kanan dengan kolamnya. Nah. Angkat tangan kiri dengan kurosahnya. Baik. Siap ya. Oke, ana akan guide antum berada ke satu impian seperti impian seorang Tenzing Norgay dan Hillary tadi kan. Kosong. Tidak ada tulisan apa-apa. Oke, siap ya. Oke. Sebaikkan aja saya. Ana ketikkan dari sini. Oke. Ya. Ana hitung sebelum mundur. Antum tulis apa impian antum. Cepat ya. Impian saya adalah 10. 9. 8. 7. Ikuti gelombang audionya. Impian antum yang duduk depan ana pasti berbeda dengan impian antum yang ada di reguler besok pagi. Impian antum hari ini pasti berbeda dengan impian mereka yang mereka sekarang lagi asik dengan handphonenya, yang mereka lagi asik dengan televisinya. Apa impian antum? 5, 4, 3. Tulis Kak, Putri juga sama. Impian antum pasti berbeda dengan impian kawan antum yang berada di luar sana. Ana yakin itu. 3. 2. Cukup Kak? 1. Ketika mikrofon ini Ana berikan kepada antum, antum jawab apa impian antum itu. Siapa ya? Jangan sampai gagal. Apa impian antum hari ini? Kita mulai dari orang yang akan Ana berikan mikrofonnya. Yang pertama, Anti. Dibaca Kak cepat. Impian aku ingin jadi hafiz Quran. Apa Kak? Hafiz Quran. Menjadi hafiz Quran. Masya Allah. Pak Happy, impianku menjadi hafiz Quran. Berikutnya, impiannya adalah Bisa banggain orang tua. bisa membahagiakan orang tua. Setiap ada jawaban ini, Ana yakin jawaban-jawaban yang lain hampir sama-sama, mirip-mirip. Sekarang kita lihat apa impian dari seorang anak ini. Antum lihat anak ini. Hari itu kami hadir di Sidoarjo. Orang tuanya hadir, anak-anaknya hadir. Tiba-tiba anak itu teriak, Pak Chandra, aku juga punya impian Ustadz. Bolehkah aku baca impianku? Nah maju ke depan. Mana orang tuanya? Antum tahu jawaban anak itu apa? Pak Chandra, orang tuaku ini sudah tak ada Pak Chandra. Aku dari Jambi Pak Chandra. Kami datang ke sini ini sama nenek Pak Chandra. Tapi aku punya impian sama seperti mereka yang datang orang tuanya hari ini. Oh sini sayang, maju ke depan. You tahu apa jawaban anak itu? Apa tulisan yang ditulis di kertas putih anak itu? Yang dia datang bersama neneknya tanpa kedua orang tuanya. Ini tulisannya. Yang kami capture dalam bentuk JPEG ini. Ya Allah, haramkan wajah ayahku dan ibuku dari disambar oleh api neraka. Dan kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Anak kelas 3 SD, doanya istimewa kawan. Dia bukan anak pesantren, tapi dia punya impian dan luar biasa impiannya. Andai kan anak baca kertas antum hari ini, anak yakin sama impiannya. Antum lihat tayangan berikutnya. Impian seorang adik yang bicara dengan kakaknya. Ini dia tayangannya. Kenapa? Oh pakai impiannya, dia pengen banget membantu orang tuanya untuk kuliah. Kenapa people? Antum juga sama punya impian kan? Semua punya impian. Santri brilian itu rindukan yang namanya sentuhan spiritual. Coba siapa yang pernah
ketika orang tuamu datang ke sini waktu itu mengantarkan antum, pasti antum pernah dibisikin di telinga antum, dan orang tua antum atau ibumu atau ayahmu pernah bicara sesuatu kepada antum. Bicaranya apa? Pasti bicara kayak gini. Nah, yang betah ya di pondok ini. Siapa yang pernah mendengar kalimat itu dari orang tuanya, angkat tangan. Semua sama. Ana juga pernah mendengar itu, Ustaz Mamat juga sama, Ustaz Nudi juga sama, Pak Kiai juga sama. Pasti beliau-beliau juga mendengar kalimat itu dari sang ibunya. Nah, yang betah ya di pondok ini, ibu doakan dari jauh. Nah, dia salaman sama antum, antum masuk ke Syahidah ini, dalam keadaan antum belum tahu siapa-siapa. Dan saat itu, ibu itu pamitan sama antum. Dan dia mengatakan, ibu pamit ya nak ya. Ibu doakan kamu betah di pondok ini. Siapa yang pernah ngalamin itu ketika awal pertama antum masuk Syahidah, angkat tangan. Semua kak, mau SMP, SMA, semua yang hadir hari ini pasti mendengar kalimat bisikan itu dari ibunya, termasuk anak. Dan dia meninggalkan kita hari itu dari gerbang Syahidah. Dan antum selami samudra Syahidah itu dari hari ke hari, minggu, bulan, sampai antum hari ini. Tidak sedikit orang tua dan dia mengatakan kepada sang anak, dia mengatakan ini. Nah, ibumu ini belum bisa sholat sempurna. Bapakmu ini belum bisa baca Al-Quran sempurna. Tapi aku mohon ya nak ya, selama kau di pesantren, kamu harus bisa bacaan Al-Quran dengan sempurna. Biar nanti ibu sudah tiada, kau bisa membacakannya nanti di atas batu nisanku. Semua pasti pernah mendengar kalimat itu dari orang tuanya, people. Tugas antum hari ini apa? Doakan dia dari tanah Syahidah ini. Allahumma tawil a'marona wa a'mara walidina. Ya Allah, panjangkan umurku ya Allah. Dan panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Biar dia bisa merasakan kesuksesanku nanti. You bisa bayangin gak ketika ada di karpet merah istana hari itu? Pak Agung bisa diambil kabel audionya kita aja. Antum pernah bisa bayangin gak? Ana orang Tasik Selatan kawan. Ana orang jauh, ana orang kampung. Ana pernah ceritakan di atas panggung hari itu. Ana pernah dibully orang karena tampil hari itu sampai ibu ana nangis di belakang panggung. Dan saat itu ibu ana memeluk ana sambil mengatakan, 10 tahun lagi nak, kamu jangan khawatir. Kamu akan jadi orang, kau didengarkan orang, kau akan jadi MC di istana nanti. Saat ana di Istana Negara, ana tampil, ibu ana berlinang air matanya di ruang VIP sambil mengatakan, ya Allah nak, doa ibu terkabul hari ini nak. Sekarang kau bisa tampil di atas karpet merah istana. Itu berkat doa seorang ibu. Antum juga sama. Antum hiasi langit Nusantara di hari pahlawan ini. Dari orang-orang Syahidah hari ini, Bapak. Simpen cerita ini di otak antum. Seperti tahun 2014, ada anak Lombok dia bercerita. Dia mengatakan, Pak Happy, aku masih ingat ceritamu Pak Chandra. Sekarang aku berada di kantor BUMN bersama Pak Erick Thohir, Pak Menteri. Dia mengatakan, aku masih ingat malam itu Pak Chandra kasih motivasi di pesantren kami. Dan alhamdulillah Pak Chandra, sertifikat yang Bapak beri sampai sekarang masih ada di loker saya. Hari ini anak bicara depan antum. Antum juga harus jadi orang yang Pak Kiai katakan anfa'uhum linnas, bermanfaat untuk orang lain. Kenapa people? Karena semua yang hari ini hadir, antum lihat cerita ini. Apa benar Pak Happy doa itu akan terkabul? Apa benar Ustaz Happy dari alam syahidi doa itu pernah terkabul? Nih, Pak Zul, antum lihat. Ini cocok buat antum ini. Iya, apa SKHT apa sih Ustaz? SKHT? Sekolah khusus? Sekolah SKH, sekolah khusus. Belum on ya Ustaz ya? Audionya belum on. Kita tunggu ke belakang audionya. Tuh lihat Kak. Apa buktinya kalau doa itu terkabul? Lihat, ulamanya namanya siapa?
Angkat suaramu kawan. Namanya siapa? Nama ulamanya siapa? Imam Al-Warraq ini punya anak perempuan. Dia berkebutuhan khusus. Nah, Ustaz. Apa yang dilakukan Al-Warraq? Al-Warraq dia mengadu kepada Allah tiap malam. Ya Allah, ana la arda bihada ya Rabb. Aku tak rela ya Allah. Kenapa kau berikan aku anak perempuan yang seperti ini ya Allah? Daripada seperti ini ya Rabb, fa'atamanna mautaha. Daripada seperti ini aku capek mendidiknya ya Allah. Cabut aja nyawanya ya Allah. Antum tahu, anak perempuan yang tak berdosa itu didoakan sama ayahnya sendiri, famatat bintu, meninggal dia. Akhirnya apa yang terjadi Kak? Dalam mimpi Al-Warraq itu dia berteriak di hadapan Allah, ya Allah, aku bermimpi lihat anakku. Dalam mimpi Al-Warraq itu apa? Anak perempuan yang berkebutuhan khusus itu, dia lagi berbondong-bondong menuju surga Allah, yang bersama orang-orang yang sama nasibnya dengan dia. Dan yang tahu apa yang terjadi? Ayahnya itu, Al-Warraq, dalam mimpinya, fa'amuddu yadayya. Dia mengatakan, nak, wahai anak gadisku, sekarang kau mau masuk surga, ajaklah ini ayahmu nak. You tahu apa jawaban anak itu? La abi, enggak wahai ayahku. Bukankah engkau yang capek mendidik aku? Bukankah kau yang lelah mengasuh aku yang seperti ini? Daripada seperti ini, lebih baik aku masuk surga bersama orang-orang yang sama dengan aku. Antum perhatikan kisah ini. Dia bisa jadi pahlawan menuju orang tuanya, masuk surga, dan bisa jadi sebaliknya. Santri Brilian Sahida pun sama. Antum juga bisa jadi pahlawan menuju surga Allah bersama keluarga antum. Bukankah orang tua antum pernah mengatakan, aku juga bisa sholat sempurna nak. Tapi suatu saat, antum bisa menjadi pahlawan menuju surga Allah bersama dia. Percaya mana? Suatu saat, bisa jadi yang orang tuanya jauh dari Al-Quran. Bisa jadi yang orang tuanya itu dia jauh dari tempat bersujud. Orang tuanya yang jauh dari Baitullah masuk neraka. Nanti antum pasti akan teriak di hadapan Allah, ya Allah, aku tak rela ya Allah. Aku bisa ngaji di Sahida, aku bisa memakai mukena di Sahida, aku bisa sujud di Sahida, aku bisa mesantren karena orang tuaku ya Allah. Jangan sampai mereka masuk neraka-Mu ya Allah. Akhirnya antum yang akan menuju surga Allah bersama keluarga antum. Antum lihat tayangan yang tadi. Siapakah orang ini yang punya impian hebat ini? Ini dia. Dia punya impian sama kayak antum. Antum punya impian sama seperti orang ini kah? Ya kan? Antum teriak depan anak sekarang, Ustaz, tapi anak kangen ayahku Ustaz. Anak pengen setiap minggu ayah ibuku datang ke sini berkunjung ke aku. Itu bukan solusi nak. Orang tua antum sekarang Pak Kiai, Ibu Kiai, guru-guru, that's your parents. Semakin antum sering dijenguk sama orang tua antum, hormon limbik antum yang akan turun. Wallahi. Semakin antum sering dijenguk sama orang tua antum, sering banget ya. Setiap minggu datang ke sini menjenguk, antum katakan, Bu Pak, udahlah jangan sering-sering jenguk kami.
Biar prefrontal cortex antum, biar korteks antum tetap fokus menyelami samudra syahidah ini. Semakin sering dijenguk, antum semakin hilang korteksnya. Anda masih ingat gak? Anda pernah menjelaskan korteks itu kepada antum? Keep di otak antum. Anda akan tetap bertahan. Bertahanlah di samudra syahidah ini, people. Kenapa? Anda minta sekarang, yo, antum buka kertas kosong lagi. Selain impian antum. Kenapa semua hari ini hadir untuk mengangkat hari pahlawan diidentikan dengan impian antum? Ketika masuk pesantren, sorotan matanya beda-beda. Ada yang betah banget, ada yang betahnya setengah-setengah, ada antara betah dan gak betah. Sehari dia bertahan, seminggu dia bertahan, tapi udah 3 tahun dia gak bertahan. Berarti dia bukan orang yang berkarakter. Bukankah antum punya impian suatu saat antum diwisuda di tanah ini, antum akan dibanggakan orang tua antum? Terus antum tanya, Ustadz, apa kuncinya Ustadz biar anak bertahan di pondok ini? Ini dia. Tulis Kak, yang pertama. Apa kunci kesuksesan selama di Syahidah? Apa kunci kesuksesan selama di Syahidah dan sampai antum selesai dari Syahidah ini? Sampai antum jadi alumni. Kunci pertama ini dia. Dibaca Kak, Wahid Isnani Salasa. Dibaca apa? On. Artinya apa Pak Happy? Selama antum belajar, selama antum berada di alam syahidah ini, onkan jiwa raga antum. Dengan cara apa? Yang pertama, antum harus punya visi. Onkan visinya. Seorang Hillary, dia bisa menaklukkan Gunung Everest karena dia punya visi, di-onkan visinya, brother. Anda punya impian Pak Happy. Visi saya adalah saya ingin membawa orang tuaku ke alam surga nanti berjamaah dengan ayat-ayat suci yang aku baca selama di alam syahidah. Yang kedua, yang harus di-onkan apa? Misi. On-kan misinya. Tak cukup antum punya visi, tapi antum harus laksanakan, antum belajar dengan kafah. Hari pahlawan adalah hari untuk meng-onkan jiwa raga kita. Untuk insan syahidah hari ini. Onkan misinya. Yang ketiga apa? Ini dia kawan. Collaboration. Onkan. Antum harus berjamaah. You gak bisa hidup sendiri. Antum jangan menyikut satu sama lain. Ingat kata Pak Kiai tadi. Antum jangan saling menjatuhkan satu sama lain. Sama-sama brother. Satu nada, satu irama. Angkat bendera syahidah ini kemanapun antum pergi. Dan bareng-bareng. Antum sukses bareng-bareng. Anak SMP sukses bareng-bareng, SMA juga bareng-bareng. Dan yang paling gampang-gampang susah ini yang terakhir. Anak SMP, SMA harus tahu. Bukan hanya anak kampus yang harus tahu ini. Passion. Sampai satu slide ini Ustadz, itu dibeli sama Keong Mas Taman Mini Indonesia Indah. Dia mengatakan, Pak Chandra aku beli itu. Gambar itu. Ditempel di setiap koridor Keong Mas Taman Mini, di setiap loker, karena ternyata orang-orang itu bisa beraktivitas, dia ingat itu. Saya harus onkan visinya, misi, kolaborasi dengan yang lain, dan yang terakhir adalah passion. Apa itu passion Pak Happy? Passion itu artinya adalah you cinta dengan syahidah ini. Kalau antum gak cinta dengan syahidah, antum buang-buang waktu di sini. Anak aja udah 2 kali kesini, I love this school. Passion, itu udah jiwa raganya. Antum terbukti passion apa tidaknya syahidah hari ini, buktikan hari ini. Bismillah, jangan sampai gagal ya Kak ya. Kita mulai ya Kak ya. Simpan apapun di tangannya, tidak ada apapun di tangannya. Tidak ada apapun di tangannya. Siap ya, jangan sampai gagal ya. Sebelum jam 22.00, sebelum jam 10 malam, antum bagus. Bismillah. Tak perlu antum datang ke Metro TV, ke Golden West Mario Teguh untuk belajar ini people. Cukup di sini. Ini passion antum apa tidak antum berada di syahidah. Thinking antum bermain apa tidak. Kita mulai. Ini dia people. 3, 2, 1. Putri, ini gambar apa? 1, 2, gambar apa? Suaramu tidak dengar apa? Hanya 20% gambar apa? SMA gambar apa? Semakin antum kuat mengatakannya, antum semakin dengar gambar apa? Putra gambar apa? Lihat kan, siap ya. Jangan sampai gagal. Anda harus di atas kayaknya. Bismillah. Gambar jeruk nipis ini tidak hanya di situ saja kawan. Angkat tangan kiri antum seperti ini. Yes. Siap ya, jangan sampai gagal ya nak ya.
Ana ambil jeruk nipisnya, ana lempar ke tangan kiri antum. Antum langsung ambil. Jangan sampai tumpah, jangan sampai kena ke orang lain. Kalau kena ke orang lain, antum udah melukai orang lain di situ. Ini peluang. Jangan sampai kau buang. 1, 2, tanpa suara ya. Hanya tanganmu yang antum ambil. Ambil Kak. Good. Pegang Kak, pegang, jangan sampai jatuh. Jangan sampai jatuh. Kalau jatuh antum gagal. Siap ya? Angkat tangan kanan antum searah dengan tangan kiri. Yes, angkat. Jangan sampai gagal. Good. Tuh, Pak Nurdin ngasih contoh. Cepat Kak, angkat tangan kanannya searah dengan tangan kiri. Siap ya? Ingat Kak, tangan kiri antum udah ada jeruk nipis. Tangan kanan antum jangan sampai kosong. Ada satu alat yang udah ana siapkan. Ana bawa dari kantor kami. Ini dia pisau. Siap ya? Ana ambil di pisau. Pisau ini bisa manfaat, bisa madarat. Bisa membahayakan, tapi bisa juga manfaat. Sekarang pisau ini akan lempar ke tangan kanan antum dan jangan sampai gagal. Kalau gagal bisa melukai orang-orang sekitar antum. 1, 2, ambil ya. Hati-hati Kak. Ambil Kak. Good. Wow, fokus banget antum ya. Yang ngantuk langsung astagfirullahaladzim gitu ya. Ini pisau nih, jangan sampai gagal nih. Siap Kak? Siap. Jangan sampai gagal Kak. 1, 2, mulai. Arahkan pisau ke jeruk nipis. Ingat Kak, mana pisau, mana jeruk nipis. Mana pisau, mana jeruk nipis. Jangan tanya orang lain. Tanya tanganmu sendiri Kak. Oke, mana pisau, mana jeruk nipis. Oke, arahkan ke jeruk nipis. Belah sekarang. Dibelah Kak, dibelah. Jangan sampai gagal. Ingat Kak, jangan sampai air jeruk nipisnya tumpah. Kalau tumpah, berarti Anda sudah menumpahkan peluang di situ. Pelan-pelan Kak, pelan-pelan. Oke, 1, 2, mulai. Simpan sekarang pisaunya di depan. Ingat Kak, pisau yang disimpan bukan jeruk nipis. Oke, good. Lihat air jeruk nipisnya, jangan sampai tumpah. Tuh, ada yang tangannya langsung 2 kayak gini. Oke, good. Oke, tangannya sampai tumpah. Oke, good. Siap ya? Ini terakhirnya. Siap. Wahid. Isnani salasa. Arahkan itu air jeruk nipis ke mulut antum. Anda langsung hidup. Apa yang antum rasakan? Apa Kak? Kawan, kau bilang asam jangan lihat ke sini. Asam Pak. Apa yang antum rasakan? Kak, padahal jeruk nipisnya nggak ada. Pisaunya juga nggak ada. Tapi antum bisa merasakan keberadaannya. Itulah thinking. You are what you think. Apa yang Anda pikirkan, itu yang terjadi. Antum udah di kelas, datang gurunya, antum udah suuzon sama gurunya, itu yang terjadi. Antum di kelas, antum udah berpikir, besok ujiannya matematika, fisika, dan kimia. Antum bilang, ya Allah, kiamat kubro ana. Itu yang akan terjadi. Ingatkah, al-kalam nisfud doa. Omongan itu setengah dari doa. Selama di alam syahidah, berpikirlah positif, thinking. Itu yang paling penting. Gak percaya, antum lihat tayangan ini. Ini dia people. Yes. Punten Bu Kiai ya. Pak Nurdin sampai seneng kan lihat ekspresi antum hari ini. Termasuk antum santri-santri. Ekspresinya padahal itu bayi anak siapa juga nggak tahu. Jeruk nipisnya belinya di pasar mana juga nggak tahu. Tapi antum bisa merasakan keberadaannya. Itu namanya passion. Coba anak tanya antum. Sahidah, antum liburnya hari apa? Masuk lagi hari apa? Ana yakin antum paling senang banget sama hari Sabtu sore.
Oh, ya Allah, alhamdulillah besok minggu, ya kan? Minggu pagi Anda happy banget, minggu siang happy banget, minggu sore happy banget. Pas azan maghrib dikumandangkan malam Senin, Anda sudah mulai melipir tuh ke kamar dan Anda mengatakan, ya Allah, secepat ini Kau ciptakan hari Minggu, ya Allah. Gitu ya. So, gimana mau jadi passion itu? Gimana antum mau cinta sama Syahidah? Habis itu datang Senin pagi, kayaknya benci banget sama hari Senin. Orang di luar sana sampai ngadain acara Ustadz. Antum kalau ke Madani ada acara tuh Pak Heldi, namanya itu I Love Monday. Saya cinta hari Senin, dipaksa untuk mencintai hari Senin. Antum selama di Syahidah, antum cintai setiap harimu. Karena apa? Orang-orang di luar sana banyak yang gak suka dengan hari Senin. Padahal Senin adalah hari yang gak pernah salah. Tapi sering dibenci orang. Kasihan sama hari Senin ini. Bawaannya pengen libur, rasanya malas. Nah, ini nih orang-orang yang gak bisa menjunjung nilai kepahlawan, Kak. Tidak ada karakternya di situ. Apa yang terjadi? Dia stres dengan kerjaannya, dia lelah dengan yang berada di Syahidah. Itu yang gak bisa dilalui sama teman-teman Syahidah hari ini. Kenapa? Bila kau tak tahan lelahnya belajar, kata Imam Syafi'i ya. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Ana ulangi, bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Itu dia yang Anda maksud. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini, Bipa. Oke, sip. Sebentar, Ana takut cemburu nih yang Putri. Putri satu orang dapat sertifikat, sini maju ke depan. Oh, yang belakang tuh, yang belakang Kak ke belakang. Siapa tuh yang angkat tangan? Ya cepat Kak, sebelum Ana tutup. Sini Kak. Ini SMA kayak yang di belakang ya. Oke, SMA, ya belakang. Langsung maju ke depan sebelum Ana tutup. Maju ke atas panggung, Nak. Ana lupa tadi ada kabel. Pegang mikrofonnya. Ana di bawah dan nanti di atas sana. Assalamualaikum. Oke, tenang Kak, tenang ya. Assalamualaikum. Anti pernah nggak melihat generasi seperti orang itu? Tuh lihat di belakang. Kira-kira ada nggak di Syahidah yang kayak gitu? Nggak ada. Antum temukan kira-kira yang kayak gitu di mana Kak? Di luar sana. Anti udah berapa lama di Syahidah? 4 tahun. Yuk katakan sekarang, ini adalah generasi di luar sana. Yuk katakan, mari kita lihat tayangan berikut ini. Kakak berada di samping layar. Di samping layar Kak, di samping layar. Yuk kembali katakan, mari kita lihat tayangan berikut ini. Oke, you stay there. Ini tayangannya Kak. Generasi di luar sana kayak gini kawan. Perhatikan baik-baik videonya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ana Happy Chandra yang berkiprah sebagai MC Istana Negara Republik Indonesia. Bangga hari ini bisa bertemu dengan santriwan-santriwati di pesantren modern Syahidah yang ada di area Tangerang. Dan pastinya mereka akan menjadi generasi yang akan menghiasi langit Nusantara bersama kiprah para santri Syahidah hari ini. Angkat tangan kanannya my people, santri-santriku semuanya. Getarkan Nusantara dengan takbir antum semuanya. Takbir! Antum katakan, Syahidah memang beda. Wahid Isnanin Salasa. Syahidah memang beda. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat, mangga.